Gimana Pak ngeliat video tadi rumahnya Ahmad Saroni digeledah? Sekarang ini udah nggak tahu lagi tujuannya, aksinya ini apa ya. Jadi udah merusak semua kayaknya. Jadi Udah dan premanisme ini udah tujuannya jelas. udah nggak jelas gitu, dan malah menyengsarakan rakyat sendiri gitu. Kita jadi nggak aman. Gitu loh. Ya. Jadi Udah siaga satu lah istilahnya. Jadi intinya ya bukan menikan DPR lagi, bukan itu intinya untuk menghancurkan Indonesia secara perlahan-lahan. Ya udah kerusuhan jadinya. Iya, gitu. Bisa berakhir kerusuhan bisa seperti kembali ke 98. Gitu, nggak tahu ya oleh siapa ya gitu ya. Siapa yang udah Nggak tahu penggeraknya. yang penggeraknya, masa bisa semasif itu gitu. Ya. Soalnya tadi just info, kita tinggal di dekatan ya dengan Cipinang, tahu kan Cipinang tuh daerah apa polisi ya, Makobrimob. Makobrimob di situ. Dan kita di sini padahal jaraknya lumayan ya, sekitar berapa kilometer berarti dari sana. Yep. Ya itu udah pada tutup portal dan dari arah Layur tadi katanya itu ada rombongan nggak tahu dari mana dan menuju Cipinang. Jadi di sini udah pada siaga, takut kenapa-napa. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bilang kita buzzer pro pemerintah, enggak. Kita disclaimer dulu, kita anak abah ya Pak. Yeah. Kita anak abah, kita nggak suka sama pemerintahan, kita nggak suka sama Fufafa, kita nggak suka sama Termul, kita nggak suka sama siapa lagi? Sama Simulnya sendiri. LH sama LHP. LHP tahu kan siapa? Kalau dulu Menteri Segara Urusan. Iya, itu LHP itu kita nggak itu. Iya, tapi terus terang aja kita nggak suka situasi begini gitu. Jadi saya harap sih untuk mereka yang masih semangat yang katanya unjuk rasa, ini bukan lagi unjuk rasa. Kalau ngelihat tadi rumah Ahmad Saroni, walaupun gedek sih denger omongan dia begitu ya, dikatain apa goblok. Kita dikatain goblok. Bodoh apa goblok? Bodoh, ya bodoh. Goblok deh kayaknya. Iya, goblok pokoknya. Ya, maknanya sama, tapi kasar lah. Kasar, ya. Marah, terus terang kesel. Orangnya aja kabur kan ke apa? Bener gak sih ke Singapura? Tapi dengan masuk rumah gitu itu aja udah melanggar hukum. Jadi kayaknya ini aksi udah nggak benar, aksi ini udah ditunggangin, bukan lagi murni untuk kepentingan rakyat. Ya, penjarahan apa semua itu mau untuk kepentingan pribadi. Udah maling itu. Ntar bisa-bisa kayak kerusuhan 98 nih dia alumni. 98 dulu mahasiswa, ikut turun semester berapa dulu, Pak? Semester 1. Semester 1 ya. Saya dulu masih 8 tahun. Semester 2, semester 1. Bapak semester 1, semester 2 udah ngikut-ngikut turun demo. Enak nggak situasi begitu, Pak? Nggak enak. Ya mencekam. Gitu. Yang rugi itu kita. Korban jiwa itu ya ternyata banyak juga rakyat yang kena, bukannya mereka aparat. Jadi saya sebenarnya setuju dengan agenda demo yang memprotes DPR. Tapi setelah kesini-sini kayaknya ada agenda terselubung ya. Jangan-jangan bahkan kalau tadi ngobrol dengan orang tua, bisa-bisa ini agenda penurunan Prabowo supaya yang Ono bisa naik. Mau, kita sih nggak mau. Walaupun kita anak abah, tetap kita nggak mau. Lebih baik ya Prabowo lebih baik daripada yang Ono. Ya kan Pak? Iya, maksudnya yang Ono tahu kan maksudnya wakilnya. Iya. Jangan sampai wakilnya naik. Kayaknya orang-orang tuh pikir ke Pak Prabowo ya, kenapa sih Kapolri itu nggak diganti-ganti gitu? Ya itu orang udah banyak lah yang menuntut. Intinya Pak Prabowo ya, walaupun kita mantan pendukungmu 2014-2019 dan 2024 kemarin kita pendukungnya Bapak Anies, tapi tetap kita masih berharap Pak Prabowo tolong sisa-sisanya Mulyono dibersihkan gitu, biar pemerintahan Anda aman dan tentram gitu ya Beh. Iya. Sisa-sisa peninggalannya, artefak-artefaknya si Mulyono tolong segera dibersihkan ya, biar Anda bisa aman, tentram, damai. Itu memimpin Indonesia. Karena nggak akan mungkin Anda bisa mau memang membangun bangsa kalau memang ya nggak sejalan. Bagi saya ini luapan aja, udah dipendam berapa lama, mungkin ini luapan yang benar-benar. Luapan selama 2 periode si Mulyono menjabat. Iya bisa jadi. Kita mengharapkan ada perubahan ya, ada optimisme sebenarnya di dalam itu. Tapi ketika ternyata ini sudah hampir lebih dari 100 hari ya. 10 bulan ya kemarin ya. Iya kan Oktober, tapi kok harapan itu
belum terlihat. Iya, saya ada tokoh tuh bilang gini, dia ditanya di podcast, tapi dia pernah ditanya apa harapan kamu dengan pemerintahan Prabowo. Dia waktu itu baru terpilih. Dia hanya menjawab begini, apa yang mau diharapkan kalau prosesnya itu sudah nggak benar. Sekarang terbukti gitu, apa yang mau diharapkan? Tapi harapannya adalah jangan si Ono naik. Harapannya itu Bapak Prabowo. Ini sengaja nih kita baru pulang pergi nih udah azan maghrib, tapi kita tunggu dulu sholatnya hanya untuk bikin video ini karena kami pun merasa sudah nggak aman ya. Terus terang kami bukan pemilih Anda Bapak Prabowo 2024 ini, tapi kami merasa sudah tidak aman karena unjuk rasa yang mestinya bisa aman, damai, tentram ternyata ada yang nunggangin, entah itu preman-preman, entah mungkin lawan politik Bapak. Yang jelas saya yakin bukan Pak Anies ya, walaupun menjadi lawan politik Bapak waktu 2024 kemarin ya, entah mungkin antek asing, kita nggak tahu ya. Intinya banyak pihak yang pasti ingin mengganggu Indonesia, itu pasti ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih menaruh harapan bahwa demo ini menaruh harapan supaya DPR itu nggak bikin aneh-aneh, tapi ketahuilah demo ini bukan murni lagi unjuk rasa dari kita-kita yang kecewa dengan pemerintahan, tapi dari mereka yang mengambil kesempatan. Jadi buat teman-teman yang mau ikut demo udah jangan lagi, udah itu bukan lagi orang-orang yang benar, bisa jadi mereka preman-preman atau orang bayaran ya Beh ya. Jadi sudah cukup, kita pengen tentram, kita pengen damai, dan bensin langka. Iya. Pertamax langka, Shell, Vivo apa? Vivo sama Shell itu memang udah sebelum kejadian ini memang udah langka. Tapi ternyata kita baru tahu dari teman kita bahwa ternyata di Pertamina pun Pertamax ya terutama ya itu langka gitu. Sekarang siapa yang susah? Kita juga. Jadi udah buat teman-teman, ini kita tenang dulu, kita tunggu komando dulu dari tokoh-tokoh tercinta kita seperti Abah, terus siapa? Kita lihatlah tokoh-tokoh perubahan. Jangan gegabah, jangan ikut-ikutan, karena mereka-mereka yang anarkis itu pasti sudah ada kepentingan sendiri, bukan lagi untuk Indonesia. Ya Beh ya, kalau untuk kemajuan Indonesia nggak akan ngancurin, nggak akan bikin orang gelisah, nggak akan bikin orang takut. Anak saya pun ketakutan saat ini, dia nggak ngerti apa-apa. Anak-anak saya takut ketika tadi dibilangin oleh satpam kenapa portal ditutupin, dibilang sudah ada rombongan jalan, orang-orang jalan dari Layur ke arah Cipinang, jadi kita tutup portal. Anak saya takut. Nah jadi tolong buat teman-teman yang memang punya niat lurus, nggak usah ikut-ikutan dulu. Kita tenang dulu, kita dinginkan situasi dulu. Kita sama satu pemikiran bahwa apa yang dilakukan demo itu memang perlu dilakukan karena DPR sudah tidak mewakili kita. Itu saya setuju gitu. Saya setuju banget itu. Tapi kalau caranya begini udah nggak bisa didukung. Iya. Tapi kalau caranya begini semua dibakar. Bahkan ada apa kapan yang viral di daerah Kuitang ya yang terjebak ya? Terjebak itu pendemo juga kalau nggak salah. Pendemo dia terjebak. Masuk gedung dibakar dari itu. Itu sama kayak di 98 di daerah Klender. Orang lagi ngejarah di bawah dibakar. Nah, siapa yang jahat? Nih saksi hidupnya ya, tahu kejadian. Jadi anak-anak Gen Z, anak-anak yang sekarang baru semangat melek politik ya, kejadian-kejadian kelam itu pernah ada, jangan sampai terulang lagi. Betul. Nah terus juga nih masalah kenapa bensin langka, mungkin truk tangki bensin nggak berani lewat, nggak berani ngisi ke pom bensin, takutnya dijarah, takutnya dibakar. Nah yang rugi akhirnya kita nih ya. Bensinnya jangan jalan-jalan dulu lah, udah di rumah aja dulu ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tetap cinta Indonesia. Ya. Abah 2029. Masih kampanye. Jauh. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi. Nih buat teman-teman, buat semuanya, kalau memang melihat video ini, saya sarankan untuk buat video serupa atau mungkin share video ini. Ya, paling nggak buat video serupa lah. Sampaikan bahwa stop, jangan ada yang ikut demo lagi untuk sementara waktu, karena kita tunggu dulu tokoh-tokoh tercinta kita seperti ya Pak Anies, terus Pak Ges, misalnya kita juga yang biasa nonton podcastnya misalnya Pak Refli Harun gitu. Intinya dari mereka kan belum ada instruksi apa-apa,
ya lebih baik dari kita tuh menahan diri dulu biar kondisi tidak semakin chaos. Jadi buat teman-teman yang lain saya sarankan, walaupun nggak punya follower, saya pun ini bukan nggak punya follower, tapi kan algoritma berjalan ya. Kalau semuanya bikin video yang sama, insya Allah video-video semacam ini tuh bisa secara organik lewat di beranda orang-orang lain yang kita nggak kenal juga, supaya untuk menahan diri dulu, karena kita sama-sama nggak mau terjadi chaos, nggak mau terjadi kerusuhan seperti 98. Jadi untuk teman-teman yang lain sampaikan atau buat video, jangan lupa ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.